Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pengertiannya, murid adalah seseorang yang mengikuti seorang guru dan belajar segala sesuatu darinya. Sedangkan rasul adalah orang yang diutus untuk mewartakan karya dan ajaran gurunya kepada orang lain. Dengan kata lain, baik murid maupun rasul adalah orang-orang yang dipilih dan diutus untuk meneruskan pekerjaan gurunya. Bacaan kita saat ini tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Yang menarik, latar belakang 12 murid, baik status sosial, status ekonomi, status pendidikan mereka, dan lain sebagainya, tidak dipakai oleh Yesus menjadi tolak ukur dalam memilih mereka. Murid-murid adalah orang-orang yang sederhana. Pada umumnya, pekerjaan mereka baik sebagai nelayan dan ada yang menjadi pemungut cukai. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka disatukan oleh Yesus dalam pekerjaan pelayanan. Sebelum Yesus memilih murid-murid, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus memilih murid-murid untuk mewartakan karyanya dan meneruskan pekerjaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipilih tidak hanya untuk percaya kepada Yesus, namun lebih daripada itu, semua orang percaya diutus untuk mewartakan karya Tuhan dalam hidup pribadi lepas pribadi. Dan tidak hanya itu saja, juga harus meneruskan pekerjaan Yesus menyatakan kasih-Nya dalam dunia ini. Latar belakang baik pekerjaan, status sosial, status ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya tidak menjadi tolak ukur bagi Yesus saat memilih murid-muridnya. Walaupun dalam dunia sekarang ini, latar belakang pekerjaan, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan standar lainnya dipakai menjadi ukuran bagi setiap orang yang disebut murid Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memilih kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam keterbatasan kami memahami karya Tuhan dalam hidup. Tolonglah kami agar dengan setia dapat mewartakan karya-Mu dan melanjutkan pekerjaan-Mu dalam dunia ini. Kami mau melakukan semua dengan kesungguhan hati kami, karena Tuhan telah melayakan kami. Siapapun dan apapun latar belakang kami, Tuhan mengenal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.